Halo guys, kami dari kelompok 6. Di video pembelajaran ini kami membahas tentang pembiayaan pendidikan. Tapi sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk sama anggotanya. Let's go. Baiklah, anggota yang pertama ada Utin Wida Hanifah. Yang kedua ada Nurul Ain Safika. Yang ketiga ada Devi Ayu Wandira. Yang keempat ada Elsa. Dan yang terakhir ada Ivansyah Tri Andika. Jadi di video pembelajaran ini materi yang akan kita bahas yang pertama pengertian pembiayaan pendidikan, yang kedua landasan hukum pembiayaan pendidikan, yang ketiga jenis-jenis pembiayaan pendidikan, yang keempat sumber pembiayaan, yang kelima biaya operasional, dan yang terakhir investasi pendidikan. Baiklah, kita masuk ke materi pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan ini merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang efisiensi pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, landasan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Selanjutnya, dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. So, buat kalian di luar sana yang ingin sekali menuntut pendidikan hingga negeri Cina, semangat ya! Sampai ada undang-undangnya loh guys. Jenis pembiayaan pendidikan. Jenis-jenis ini sebenarnya ada banyak guys, cuman kita bahas yang biaya langsung ini aja yuk. Biaya langsung atau direct cost diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung ini dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Biaya ini juga ada jenis-jenisnya loh. Jenis yang pertama biaya pribadi atau private cost. Biaya pribadi ini adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya foregone opportunities. Dengan kata lain, biaya pribadi ini adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu. Jenis yang kedua ada biaya masyarakat atau social cost. Biaya masyarakat ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, yang di dalamnya sudah termasuk biaya pribadi. Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayarkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada monetary cost dan non-monetary cost. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Udah, yuk kita bahas. Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Nah, yang non-monetary cost itu adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Selanjutnya sumber pembiayaan. Sebenarnya sumber pembiayaan ini banyak, cuman kita bahas yang pemerintah pusat dan pemerintah daerah aja yuk. Let's go. Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan ini, pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan. Dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa: yang pertama ada dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Dana BOS ini adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana kepada lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Selanjutnya ada dana BSM atau dana bantuan siswa miskin. Dana BSM ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah, dan juga memberi peluang yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu saja. Oke, sumber dana selanjutnya ada dari masyarakat. Sejalan dengan adanya manajemen berbasis sekolah atau MBS, sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejalan dengan semangat globalisasi, dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah atau disingkat dengan RAPBS. Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali siswa, atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga. Jenis-jenis pengeluaran orang tua atau wali siswa ini antara lain: yang pertama, uang pangkal; yang kedua, uang SPP atau uang sekolah bulanan; yang ketiga, biaya UTS, biaya UAS, biaya ekstrakurikuler, dan biaya kegiatan praktikum lain-lainnya. Selanjutnya ada biaya BOP atau kepanjangannya biaya operasional pendidikan. BOP ini adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. BOP ini dilaksanakan untuk membiayai sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan peserta didik. Yang kedua, untuk pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, administrasi kegiatan sekolah. Yang keempat, kegiatan asesmen. Yang kelima, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Investasi pendidikan. Kata investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat resiko tertentu. Investasi pendidikan adalah menanam modal dalam lembaga pendidikan guna memperoleh dana pada masa mendatang sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Yang pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, juga nilai balik pendidikan dan fungsi non-ekonomi. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Terima kasih untuk yang telah menonton dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.